Jauh sebelum angka tahun dimulai. Ketika dunia belum mengenal peta seperti yang kita lihat hari ini, terbentanglah sebuah daratan maha luas yang dikenal sebagai Sundalan. Di jantung daratan ini, mengalirlah sebuah sungai purba yang sangat lebar, yang airnya membawa partikel-partikel berkilauan layaknya debu emas dari puncak-puncak gunung berapi. Di tepian sungai tersebut, hiduplah seorang pemuda bernama Sangga, seorang pemburu sekaligus penjaga tradisi lisan dari suku yang menyebut diri mereka sebagai anak sungai tua. Sangga sering berdiri di atas tebing batu, menatap riak air yang tak pernah tenang, seolah-olah sungai itu sedang membisikkan rahasia tentang penciptaan dunia yang belum selesai. Masyarakatnya percaya bahwa emas di dasar sungai adalah keringat dari Sang Hyang Tunggal yang jatuh saat beliau menempa daratan menjadi tempat tinggal manusia. Namun, di balik keindahan debu emas itu, para tetua suku seringkali memperingatkan tentang napas naga yang tertidur di bawah perut bumi, naga yang bisa terbangun kapan saja. Sangga memiliki seorang adik perempuan bernama Nila, yang memiliki bakat unik untuk mendengar getaran halus dari dalam tanah sebelum telinga manusia biasa bisa menangkapnya. Suatu pagi, Nila menghampiri Sangga dengan wajah pucat. Ia berkata bahwa air sungai tidak lagi terasa dingin, melainkan mulai menghangat seperti air di kawah gunung. Sangga mencelupkan tangannya ke dalam air. Dan benar saja, suhu sungai itu telah berubah, membawa bau belerang yang sangat tajam dari hulu yang jauh. Di Cakrawala Utara, gunung-gunung yang biasanya diselimuti kabut putih kini tampak dibungkus oleh awan hitam yang menggulang-gulang bagaikan monster kelaparan. Suku anak sungai tua mulai merasa gelisah. Hewan-hewan hutan terlihat berlarian turun dari dataran tinggi, meninggalkan habitat mereka tanpa menoleh sedikitpun. Burung-burung purba terbang rendah dalam formasi yang kacau, memenuhi langit dengan jeritan peringatan yang memekakan telinga para penduduk desa. Kepala suku mereka, seorang lelaki tua bernama Kiara, memanggil Sangga untuk mendaki ke puncak cahaya, guna mencari tanda-tanda dari para dewa pencipta. Sangga berangkat dengan membawa tombak bermata batu hitam, melewati hutan yang mendadak sunyi, karena semua makhluk hidup seolah sedang menahan napas. Setiap langkah Sangga terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya sedang berdenyut dengan kemarahan yang tertahan selama ribuan tahun. Di tengah perjalanan, ia menemukan retakan besar di tanah yang mengeluarkan uap panas, memutus jalur yang biasanya ia lalui untuk berburu. Sangga menyadari bahwa mitos tentang bencana besar yang akan menenggelamkan daratan emas bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur bagi anak-anak. Ia teringat cerita Kiara tentang masa awal penciptaan, ketika laut dan darat masih bertarung untuk memperebutkan ruang di bawah kaki langit. Saat mencapai puncak cahaya, Sangga melihat pemandangan yang mengerikan. Lembah besar yang merupakan jantung Sundaland mulai tergenang air yang naik dengan sangat cepat. Air itu bukan berasal dari hujan, melainkan seolah-olah bumi sedang memuntahkan seluruh isinya ke permukaan melalui celah-celah yang tak terhitung jumlahnya. Sangga melihat debu emas di sungai tua kini bercampur dengan lumpur hitam dan abu vulkanik, mengubah kilauan surga menjadi warna kematian. Ia segera berlari kembali ke desa, berteriak sekencang mungkin agar orang-orang segera meninggalkan lembah dan menuju ke perbukitan yang lebih tinggi di sebelah timur. Naga bumi telah bangun, tinggalkan semua harta kalian. Bawalah nyawa kalian saja, teriak Sangga saat memasuki gerbang desa yang mulai retak. Beberapa orang ragu untuk pergi karena mereka merasa tidak mungkin meninggalkan debu emas dan ladang subur yang telah menghidupi mereka selama turun-temurun. Namun, keraguan itu sirna ketika sebuah dentuman dahsyat menggetarkan jagat raya jauh lebih keras daripada suara guntur manapun yang pernah terdengar. Gunung api di kejauhan meledak, melemparkan puncaknya ke angkasa dan menutupi matahari sepenuhnya, mengubah siang yang cerah menjadi malam yang pekat. Hujan abu mulai turun, terasa panas dan mencekik. Paru-paru siapapun yang berani bernapas terlalu dalam di udara terbuka. Sangga menarik tangan Nila dan Kiara, memimpin rombongan kecil menuju lereng gunung yang mereka percayai sebagai tulang punggung dunia. Di belakang mereka, desa yang indah itu mulai ditelan oleh luapan sungai yang mengamuk, menghanyutkan gubuk-gubuk bambu seolah hanya sekumpulan ranting kering. Suasana menjadi kacau. Jerit tangis manusia bersahutan dengan raungan bumi yang terus berguncang tanpa henti dalam interval yang pendek. Nila menangis melihat pohon-pohon besar tumbang satu persatu, dihantam oleh gelombang lumpur panas yang melaju lebih cepat dari larinya macan tutul. Sangga terus memberikan semangat, meyakinkan sukunya bahwa di atas sana, di tempat yang paling tinggi, para dewa telah menyediakan tempat perlindungan. Mereka mendaki di bawah guyuran hujan lebat yang bercampur abu, membuat jalanan menjadi licin
dan sangat berbahaya bagi para lansia. Setiap kali guncangan besar datang, Sangga akan memeluk pohon yang masih berdiri kokoh, menjaga agar adiknya tidak terperosok ke dalam jurang yang baru terbentuk. Dalam kegelapan total itu, hanya kilatan petir yang sesekali menerangi jalan mereka, memberikan gambaran sekilas tentang kehancuran massal di bawah sana. Sangga melihat daratan luas Sundalan yang dulu hijau kini mulai terpika-pika, menjadi pulau-pulau kecil, karena desakan air laut yang merangsek masuk. Mitologi tentang penciptaan kembali sedang terjadi di depan mata mereka. Penghancuran adalah bagian dari cara dunia untuk lahir kembali dalam bentuk yang baru. Kiara, dengan napas yang tersengal-sengal, berkata bahwa debu emas yang hilang akan menjadi benih bagi kemakmuran di Toni Tanah Baru yang akan muncul nanti. Setelah berjam-jam mendaki, mereka akhirnya mencapai sebuah gua besar di punggung gunung yang terlindung dari arah angin dan aliran lava. Di dalam gua itu, Sangga menyalakan api dari batu api yang ia bawa, memberikan sedikit kehangatan bagi anggota sukunya yang kedinginan dan ketakutan. Mereka berkumpul melingkar, mendengarkan suara gemuruh di luar yang terdengar seperti ribuan raksasa yang sedang berperang, memperebutkan kekuasaan. Nila menempelkan telinganya ke dinding gua. Ia berbisik bahwa bumi sedang menangis. Namun di balik tangisan itu, ada nada kelegaan, karena beban panas telah terlepas. Sangga termenung menatap api, membayangkan sungai tua kesayangannya, yang kini mungkin sudah berada di dasar laut yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa identitas mereka sebagai anak sungai tua akan berubah, karena sungai itu sendiri kini telah menjadi bagian dari misteri samudra. Keesokan harinya, meskipun langit masih abu-abu, hujan mulai mereda, dan Sangga memberanikan diri untuk mengintip ke arah lembah dari mulut gua. Apa yang ia lihat sungguh luar biasa. Air laut telah menutupi hampir seluruh dataran rendah, menyisakan hanya puncak-puncak bukit yang kini tampak seperti pulau-pulau. Sundalan yang agung telah sirna, digantikan oleh hamparan air biru yang memisahkan mereka dari kerabat mereka di wilayah-wilayah lain. Sangga merasa sedih, namun Kiara menepuk pundaknya dan mengatakan bahwa manusia adalah debu emas yang sebenarnya, yang harus tetap bersinar dimanapun mereka mendarat. Mereka mulai belajar untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru, mencari sumber air bersih di celah-celah batu, dan berburu hewan yang tersisa di pulau tersebut. Sangga mengajarkan para pemuda cara membuat rakit dan perahu kayu, menyadari bahwa di masa depan, air bukan lagi musuh, melainkan jalan utama untuk bergerak. Mitos tentang naga bumi pun berubah menjadi legenda tentang penjaga laut yang menuntut penghormatan dari setiap laut yang melintas. Debu emas tidak lagi dicari di dasar sungai, melainkan disimbolkan sebagai kebijaksanaan yang tersimpan dalam ingatan para penyintas bencana besar tersebut. Nila mulai menggambar kejadian tersebut di dinding gua menggunakan arang, agar generasi mendatang tahu mengapa dunia mereka terbagi-bagi. Gambar-gambar itu menceritakan tentang api yang turun dari langit, air yang naik dari bumi, dan keberanian manusia untuk terus melangkah maju. Waktu berlalu, dan anak-anak yang lahir di pengungsian itu tidak lagi mengenal daratan luas Sundalan. Mereka hanya tahu tentang pulau yang mereka tinggali sekarang. Namun Sangga selalu menceritakan tentang sungai tua di malam hari. Saat bintang-bintang bersinar terang di langit yang sudah bersih dari abu vulkanik, ia bercerita tentang kilauan emas yang mengalir tenang, tentang hutan yang tak berujung, dan tentang masa ketika manusia bisa berjalan kaki dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Cerita itu menjadi pengikat batin bagi sukunya, memberikan mereka rasa bangga sebagai keturunan dari peradaban yang pernah berdiri di puncak kejayaan. Suatu hari, Sangga menemukan sebuah batu di pinggir pantai yang permukaannya dipenuhi bintik-bintik kuning yang berkilau terkena sinar matahari. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa debu emas itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, tertanam di dalam karang-karang yang kini menjadi penjaga pulau. Sangga mengambil batu itu dan memberikannya kepada Nila sebagai tanda bahwa harapan akan selalu ada selama mereka masih memiliki ingatan. Bencana itu memang menghancurkan fisik dunia mereka, tetapi ia tidak mampu menghancurkan semangat yang diwariskan oleh para leluhur prasejarah. Mitologi penciptaan ini menjadi fondasi bagi kepercayaan baru, di mana keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib harus selalu dijaga. Mereka mulai membangun pemukiman yang lebih permanen, menggunakan batu-batu besar untuk menandai tempat suci sebagai penghormatan kepada gunung dan laut. Sangga menjadi pemimpin baru setelah Kiara wafat dengan tenang, membawa kebijaksanaan lama ke dalam tantangan zaman yang baru. Ia selalu menekankan bahwa manusia hanyalah tamu di atas punggung bumi, dan bumi memiliki hak untuk menggeliat dan merombak dirinya sendiri kapanpun diinginkan. Di bawah kepemimpinan Sangga,
Suku tersebut tumbuh menjadi pelaut-pelaut ulung, yang mampu menaklukkan ombak besar yang dulu mereka takuti. Mereka mulai menjelajahi pulau-pulau tetangga, menemukan bahwa ternyata ada banyak orang lain yang juga selamat dan membangun kehidupan baru. Pertemuan antar suku ini melahirkan pertukaran budaya, bahasa, dan teknologi, yang semuanya berakar dari pengalaman pahit menghadapi bencana yang sama. Sangga melihat bahwa debu emas di Sungai Tua kini telah menyebar menjadi jaringan persaudaraan antar manusia di kepulauan yang indah ini. Ia sering duduk di dermaga kayu yang ia buat, menatap matahari terbenam yang memantulkan warna keemasan di permukaan laut yang tenang. Di matanya, laut itu bukan lagi pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan mimpi-mimpi manusia dari satu daratan ke daratan lainnya. Ia merenungkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan kosmis. Namun betapa besarnya daya tahan yang dimiliki oleh jiwa manusia. Setiap kali terjadi gempa kecil, orang-orang tidak lagi panik secara berlebihan. Mereka sudah tahu cara membaca isyarat alam yang diajarkan oleh Sangga. Alam prasejarah ini memang keras, namun ia menempa karakter manusia menjadi sekuat batu hitam yang menjadi mata tombak mereka. Sangga juga mulai menyusun hukum-hukum tidak tertulis tentang bagaimana mengambil hasil alam tanpa harus merusak keseimbangan yang ada. Ia melarang pengambilan emas secara berlebihan di tempat-tempat tertentu, karena ia percaya emas adalah bagian dari darah bumi yang menjaga kestabilan. Nila, yang kini telah dewasa, menjadi seorang dukun atau penyembuh yang menggunakan getaran tanah untuk mendiagnosis penyakit di dalam tubuh manusia. Mereka berdua menjadi simbol dari harmonisasi antara kekuatan fisik dan kekuatan spiritual dalam menghadapi misteri alam semesta. Hingga pada suatu malam yang sunyi, Sangga merasakan bahwa waktunya untuk kembali ke Sungai Tua yang abadi di alam sana sudah dekat. Ia memanggil seluruh sukunya, menyampaikan pesan terakhir agar mereka tidak pernah melupakan akar sejarah mereka sebagai anak Sungai Tua. Jangan biarkan debu emas ini memudar dari hatimu, karena di sanalah letak kekuatan sejati bangsa kita. Bisik Sangga dengan suara yang lemah namun berwibawa. Ia mengembuskan napas terakhirnya tepat saat fajar menyingsing, meninggalkan warisan cerita yang akan hidup selama ribuan tahun ke depan. Jasad Sangga tidak dikubur di dalam tanah, melainkan dilarungkan ke laut sesuai permintaannya, agar ia bisa kembali menyatu dengan aliran air yang ia cintai. Saat rakit jenazahnya menjauh, orang-orang melihat fenomena aneh. Air di sekitar rakit itu tampak berkilauan seperti dipenuhi oleh debu emas yang sangat banyak. Mereka percaya bahwa roh Sangga telah diterima oleh Sang Hyang Tunggal, dan ia kini menjadi penjaga arus yang memastikan keselamatan para pelaut. Sejarah terus berjalan, angka tahun mulai diciptakan, dan paradeben-paradeben besar mulai bangkit dan runtuh di tanah kepulauan ini. Namun, di sudut-sudut desa terpencil, kisah tentang Sangga dan debu emas di Sungai Tua tetap diceritakan dari mulut ke mulut. Cerita ini menjadi mitos nasional bagi orang-orang yang mendiami sisa-sisa daratan Sundalan, mengingatkan mereka tentang asal-usul Jang Satu. Bencana besar itu kini dikenal oleh para ilmuwan modern sebagai berakhirnya zaman es, yang menenggelamkan daratan luas dan mengubah iklim dunia. Namun bagi kita yang mendengar naskah ini bukan sekadar data ilmiah, melainkan sebuah epik tentang perjuangan dan cinta terhadap tanah air. Sungai Tua itu mungkin sudah hilang secara fisik, tetapi alirannya masih terasa dalam setiap denyut nadi orang-orang yang mencintai sejarah. Debu emas itu adalah simbol dari nilai-nilai luhur yang tidak akan pernah luntur, meskipun dihantam oleh badai zaman paling dahsyat sekalipun. Kita adalah pewaris dari keberanian mereka, para penyintas prasejarah yang memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan dan keputusasaan. Mari kita jaga debu emas yang ada di dalam diri kita masing-masing, agar cahaya kebijaksanaan tetap menerangi jalan bangsa ini menuju masa depan. Setiap kali Anda melihat kilauan di air, atau merasakan getaran di bumi, ingatlah bahwa ada cerita besar di balik setiap jengkal tanah yang kita pijak. Terima kasih telah mengikuti perjalanan epik melintasi waktu dalam kisah debu emas di Sungai Tua ini. Semoga maknanya meresap ke dalam jiwa. Jika Anda menyukai konten sejarah dan mitologi seperti ini, pastikan untuk memberikan dukungan Anda agar narasi-narasi bermakna lainnya tetap bisa kami sajikan. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra agar Anda tidak ketinggalan naskah-naskah hebat lainnya yang mengangkat kekayaan budaya dan sejarah kita.